Alhamdulillah kalau anak kita saleh. Alhamdulillah kalau anak-anak kita berbakti kepada kedua orang tuanya baik. Anak saleh yang akan mendoakan, anak saleh yang akan memberikan syafaat, anak saleh yang akan menyelamatkan ibunya ketika ibunya tergelincir di api neraka waliyadzubillah. Tapi misal saja di antara kita belum diberikan keturunan anak-anak, ataupun kalau diberikan anak ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Dia nakal misalkan, tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, lari dari rumah misalkan. Kita sudah mendidik dengan semampu kita, ternyata dia lebih memilih seperti Kan'an, anak daripada Nabi Nuh. Lari daripada perintah Tuhannya, sehingga tidak mendapatkan syafaat dari anaknya. Maka solusi yang terbaik untuk menjaga stabil iman, solusi yang terbaik untuk menjaga kualitas iman, yaitu bergaul dengan orang-orang saleh. Bergaul dengan orang-orang saleh. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, beruntung kita kalau Allah jaga kita, Allah masih menginginkan kebaikan dan istiqamah di antara kita. Dan Allah pilih, Pak. Ya. Misal besok ini misal saja. Misal masjid kita yang penuh dengan berjalannya waktu, atau masjidnya bertambah sepi misalkan. Maka kalau Allah pilih kita bisa istiqamah, terutama subuh ya. Salat yang lain ya penting. Tapi ini subuh suatu waktu yang sangat spesial daripada waktu-waktu yang lain. Kalau Allah pilih kita di antara semua hamba bisa datang salat subuh, berarti ketahuilah Allah menginginkan kebaikan kepada kita. Allah menginginkan teman-teman saleh, teman-teman yang saleh yang menjaga iman kita, yang akan memberikan syafaat pada hari kiamat. Bahkan disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri ketika mentafsirkan ayat, membaca ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah taala berfirman, yang pernah kita bacakan ayatnya, bahwasanya al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Ketahuilah jamaah sekalian, teman-teman, semua akan menjadi musuh pada hari kiamat kecuali orang-orang bertakwa. Harus kita pahami, Imam Hasan Basri, seorang tabi'in, ulama terkemuka pada zamannya. Seorang tabi'in adalah seorang golongan atau masa terbaik setelah sahabat. Jadi tabi'in itu mereka tidak bertemu dengan Nabi, tapi bertemu dengan sahabat. Masa-masa kejayaan, masa-masa terbaik, sebaik-baik zaman adalah masa sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, kata Nabi. Imam Hasan Basri seorang tabi'in mentafsirkan ayat ini dan mengatakan bahwasanya nanti pada hari kiamat, ketika ada seseorang selama di dunia dia bermaksiat kepada Allah, dia berdosa kepada Allah, segala perintah tidak dijalankan, bahkan seluruh maksiat yang dilakukan. Setelah itu, walaupun dia Islam, dia Muslim, tetapi dosanya lebih mendominasi daripada kebaikannya. Seketika itu, dia tidak ada sesuatu amalan yang bisa memberatkan timbangannya. Ini jamaah sekalian, tidak ada amalan yang bisa memberatkan timbangannya, sehingga timbangan keburukannya lebih berat. Ini timbangan keburukannya lebih berat. Jadi timbangan itu apa ibu sekalian, ada nanti pada yaumul hisab, akan ada timbangan. Kita akan ditimbang amalan kita. Kalau kebaikan kita lebih banyak, kebaikan kita mendominasi, dan waktu kita di dunia sempat kita taubat terhadap semua keburukan-keburukan itu, amma man utiya kitabahu bi yaminihi, kata Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beruntung pada waktu itu. Tapi ada orang timbangan keburukannya lebih berat.
Lihat ini. Sehingga selangkah lagi dia akan masuk ke dalam neraka. Selangkah lagi dia akan masuk ke dalam neraka. Tapi lihat jemaah sekalian, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, saya tidak punya amalan. Ya Allah, saya tidak punya sesuatu yang bisa saya banggakan. Tapi dulu ya Allah, saya ketika di dunia, saya bangga berteman dengan fulan bin fulan. Ya Allah, saya bangga dan berbahagia bisa memiliki teman seseorang yang bernama fulan bin fulan, yang mana dia adalah ahli ibadah, yang mana karena keberadaannya lah saya berbahagia. Masih ada orang-orang yang dengan keberadaannya mengingatkan saya kepada kebaikan. Itulah teman yang saleh. Teman yang saleh adalah ketika kita tidak malu berbuat baik kepadanya dan malu ketika kita berbuat keburukan dan aib kepadanya. Itulah teman